Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lifespan saya pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila dengan NIM 250701502108 dari kelas K. Saya mendapatkan informasi dengan mewawancarai ibu saya dan kakak saya, sehingga saya mengaitkannya kepada teori psikologi perkembangan anak. Dan juga tantangan saya yang saya dapat dalam mendapatkan informasi adalah informasi yang ibu dan kakak saya sudah lupakan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila, biasa dipanggil Zulfa. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Saya lahir di Makassar 7 Maret 2007. Saat ini usia saya beranjak 18 tahun. Topik yang akan kita bahas mengenai perkembangan saya yang pertama itu kondisi prenatal, proses kelahiran, masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, masa anak-anak awal 2 sampai 6 tahun, masa anak-anak tengah dan akhir sampai 6 sampai 12 tahun. Yang pertama ada masa prenatal. Riwayat kehamilan ibu saya yang mengandung saya itu memiliki perbedaan dibandingkan dengan kehamilan kakak-kakak saya sebelumnya. Dibandingkan pada kehamilan sebelumnya, ibu saya mengalami mual atau morning sickness yang parah. Saat mengandung saya, kondisi ibu saya itu justru sangat prima tanpa keluhan mual atau muntah. Sebaliknya, ibu saya itu merasakan peningkatan nafsu makan apabila ibu saya tidak makan atau terlambat makan, barulah rasa mual atau ingin muntah itu muncul. Di dalam kandungan, saya tergolong janin yang sangat aktif. Ibu saya sering merasakan tendangan yang kuat dalam perut. Memasuki usia kehamilan 7 bulan, ibu saya sempat mengalami kondisi fisik berupa sakit pada lututnya. Meskipun demikian, kesehatan kandungan yang dijaga dengan sangat baik. Ibu saya itu rutin melakukan pemeriksaan bulanan ke dokter kandungan di rumah sakit Bunda dan disiplin mengkonsumsi susu hamil sesuai dengan anjuran dokter. Nah, masuk di dalam proses kelahiran, saya lahir pada tanggal 7 Maret 2007 di Rumah Sakit Bunda. Proses persalinan itu berlangsung secara normal pada pukul 12 siang. Namun, pasca kelahiran terjadi komplikasi pada ibu, di mana terdapat sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Hal ini menyebabkan pendarahan sehingga dokter harus segera melakukan tindakan kuret. Terlepas dari kondisi ibu, saya lahir dengan sehat. Tangisan saya terdengar sangat kencang saat lahir dan juga mulai mencari kenyamanan seperti sentuhan dan suara ibu. Saya lahir dengan berat badan 2,8 kg dengan panjang tubuh 51 cm. Di dalam perkembangan fisik dan motorik saya, pertumbuhan fisik saya itu berjalan dengan normal sesuai dengan asupan ASI eksplosif yang dilanjutkan hingga lebih dari 2 tahun. Tahap motorik kasar dan halus saya tercapai sesuai dengan milestone. Usia 3 tahun saya sudah mulai bumbling, usia 4 bulan saya sudah bisa tengkurap tanpa dibantu, lalu di saat usia 6 bulan saya sudah bisa duduk dan memasuki 7 bulan, gigi saya sudah mulai tumbuh dan makanan saya sudah bertekstur padat. Saat saya makan, saya tidak pernah mengalami GTM atau gerakan tutup mulut. Di saat 8 bulan, saya sudah masuk belajar merangkak dan pas usia saya 1 tahun, saya sudah belajar berjalan, meskipun masih sering terjatuh. Kemampuan saya berjalan mulai lancar di saat usia saya memasuki 1 tahun 3 bulan. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kognitif saya. Secara kognitif, kata ibu saya mampu mengenali orang tua dan anggota keluarga inti saya, merespon terhadap stimulus suara ibu, dan saya akan menangis ketika minta digendong saat mendengar suara ibu saya. Kemampuan motorik halus saya itu seperti tepuk tangan dan sudah saya kuasai, ataupun saat main cilukba saya akan tertawa. Hal ini sesuai dengan tahap sensori biasa yang mulai mengenal orang atau objek. Lalu dalam perkembangan bahasa, kata-kata pertama kali saya lancar ucapkan sekitar di umur 1 tahun. Yang berhasil saya ucapkan adalah panggilan orang-orang terdekat seperti mama, bapak, lalu kakak. Sesuai dengan munculnya first word. Di perkembangan sosial dan emosional, kelekatan atau attachment dengan ibu saya sangat kuat. Saya tidak mau berpisah dengan ibu dan akan menangis jika tertinggal. Tangisan juga menjadi cara utama saya untuk mengekspresikan emosi ketidaksukaan atau rasa tidak nyaman terhadap suatu hal. Hal ini sesuai dengan attachment Bowlby dan Edward, terbukti saat saya menangis jika ditinggal ibu dan mencari rasa aman bersama ibu.
Lalu di saat masa perkembangan anak awal-awal saya di sekitar umur 2-6 tahun, pertumbuhan fisik dan motorik saya itu berkembang dengan sangat baik dan normal. Secara fisik, saya tumbuh menjadi anak yang tinggi, melebihi rata-rata anak seusia saya di lingkungan saya. Yang kemudian dipengaruhi oleh genetik bapak saya. Saya juga sangat aktif secara fisik karena sering diajak berenang, dan pada usia 4 tahun saya sudah masuk taman kanak-kanak atau TK. Di sana kemampuan motorik halus saya sudah terasah dengan baik, terbukti dengan kemampuan menulis dan hobi mewarnai saya. Lalu di perkembangan kognitif saya masuk dalam tahap normal dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saya sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan acak atau random dan kritis yang terkadang membuat ibu saya kesulitan menjawab. Sifat egosentris khas anak-anak sudah mulai terlihat, di mana saya sangat enggan dan saya tidak mau berbagi mainan dengan orang lain kecuali kepada teman dekat saya atau sahabat saya. Saya juga itu menunjukkan perilaku imajinatif dengan mengajak boneka berbicara dan bermain layaknya seperti teman hidup atau adik. Menurut Piaget, saat ini perkembangan kognitif saya berada pada tahap pra-operasional. Ciri utamanya di saat saya sudah mulai egosentrisme atau tidak mau berbagi, dan ateisme yang percaya bahwa benda mati itu memiliki nyawa. Di perkembangan bahasa saya, kemampuan bahasa saya sangat berkembang sangat pesat. Menurut ibu saya adalah anak yang sangat cerewet dengan kosakata yang sudah banyak. Saya sudah mampu berkomunikasi dua arah dengan orang lain secara menyambung, namun dalam struktur kalimat terkadang kata-kata saya itu ucapannya atau kalimatnya itu masih terbalik-balik, namun masih tahap wajar dalam usianya. Di perkembangan sosial dan emosional saya, di saat memasuki usia 4 tahun, saya sudah mulai bersosialisasi di lingkungan baru, yaitu TK. Awalnya saya merasa sangat malu, namun perlahan saya sudah mulai nyaman, terutama bermain saat teman perempuan, dan melakukan aktivitas berwarnai bersama. Pada fase ini, regulasi emosi saya belum stabil, ditandai dengan seringnya tantrum jika tidak keinginan saya tidak dikabulkan. Nah, kelekatan dengan orang tua masih dominan dan tak ingin berpisah dengan ibu saya sehingga selalu tidur bersama ibu dan bapak saya. Lalu di perkembangan moral, di fase ini saya sudah dapat membedakan baik dan benar. Saya sudah tahu kalau bohong akan mendapatkan dosa dan terhindar dari marahan mama. Selain itu, saya juga yang awalnya masih kanak-kanak, yang awalnya suka coret-coret tembok, tapi di saat fase ini saya sudah mengerti kalau coret-coret tembok itu hanya boleh coret-coret itu hanya boleh di kertas saja. Di masa perkembangan anak dan tengah di akhir, di perkembangan fisik saya berjalan normal dengan postur tubuh yang tinggi dan ideal. Hal ini sering dikatakan oleh dokter saya saat saya berobat di puskesmas. Saat masuk SD, pada usia 7 tahun, postur tubuh saya yang jauh lebih tinggi dibanding teman-teman sebaya saya sempat membuat saya merasa tidak percaya diri. Lalu, di perkembangan kognitif saya sangat berkembang dengan baik. Saat kelas 3 SD, minat saya terhadap membaca dan menghitung sangat tinggi. Inisiatif belajar saya juga sudah tumbuh. Terlihat saat kenaikan kelas 4 dan kelas 5, saya meminta sendiri kepada ibu saya untuk dimasukkan ke les bahasa Inggris. Kemampuan berhitung saya pun sudah lancar. Di rumah, saya sudah mulai belajar bertanggung jawab dengan membantu ibu dengan memasak meskipun masih memerlukan bantuan dan pengawasan. Menurut Piaget, saya sudah masuk di tahap operasional konkret dan psikososial Erikson, yaitu tahap industri versus inferiority. Di perkembangan bahasa, kemampuan komunikasi saya sudah sangat-sangat lancar. Saya sudah bisa berbicara dan mulai menguasai dasar-dasar bahasa asing yang sederhana. Perkembangan sosial dan emosional. Di perkembangan sosial dan emosional itu terjadi perubahan yang sangat signifikan dari sikap egosentris menjadi lebih profesional. Saya sudah mampu membagi mainan karena mulai menyadari bahwa nilai kebaikan untuk meminjamkan barang agar lebih senang adalah perbuatan yang baik.
Saya senang membantu teman yang kesulitan dan menjalani pertemanan dengan gembira. Namun, menjelang akhir masa ini, rasa insecure saya kembali muncul sesekali, terutama karena perubahan fisik seperti tumbuhnya jerawat karena perubahan hormon. Lalu di perkembangan moral, kepedulian sosial saya berkembang sangat baik. Ibu saya menceritakan bahwa saya pernah memberikan uang jajan saya kepada seorang nenek pengemis saat pulang di sekolah. Selain itu, saya juga menunjukkan solidaritas dengan memberikan tumpangan kepada teman yang rumahnya searah karena ia belum dijemput dengan orang tuanya. Lalu di tahap terakhir, apa yang saya pelajari tentang saya sendiri? Melalui proses penyusunan lifespan development ini, saya mempelajari bahwa diri saya yang sekarang adalah hasil dari interaksi bawaan nature dan lingkungan nurture. Saya menyadari bahwa fisik saya yang tinggi adalah warisan biologis genetik dari bapak, namun karakter saya yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi hasil dari pola asuh ibu saya. Saya juga belajar dari masa lalu bahwa rasa insecure yang saya rasakan saat awal masuk SD karena postur tubuh yang berbeda dan timbulnya jerawat adalah wajar dalam proses perkembangan dan hormon. Lalu, apa yang saya pelajari tentang perkembangan manusia? Saya belajar bahwa perkembangan manusia itu bersifat seumur hidup. Semua fase saling berkaitan dan berpengaruh. Salah satu teori yang paling bermakna saya adalah teori psikososial dari Erikson, yaitu menjelaskan dinamika emosi yang saya rasakan, terutama pada tahap industri versus inferiority atau ketekunan versus rasa rendah diri. Ketekunan itu ketika saya meminta kepada ibu saya ingin les bahasa Inggris, dan rasa rendah diri itu saya ketika saya memberikan hasil uang jajan saya kepada nenek-nenek yang membutuhkan. Lalu di bagian paling akhir ada apresiasi untuk keluarga. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada ibu karena tidak hanya menjadi pewawancara utama saya, tapi juga sebagai seorang yang amat saya percaya sejak saya kecil. Terima kasih telah mengingat setiap detail kecil saya dari mengandung sampai momen-momen yang tidak pernah saya ingat sama sekali. Terima kasih dengan sabar menghadapi fase tantrum saya dan egois saya. Tidak lupa kepada bapak dan kakak telah menciptakan lingkungan yang aman dan sehingga saya tumbuh dengan pribadi yang lebih baik. The future's not ours to see. Que sera, sera.